Sendirian di sebuah pulau terpencil, tanpa makanan, tanpa bantuan. Ada hiu di sekelilingku. Satu tujuan, berburu cukup hewan untuk tetap hidup. Aku benar-benar baru saja kehilangan tombakku dan petualangan bertahan hidup ini dimulai sekarang juga. Wuhu, sampai ketemu nanti bro. Kami baru saja diturunkan di pulau ini di tengah-tengah antah berantah sekarang. Dan kami akan bertahan hidup di sini. Kami tidak punya makanan dalam misi ini. Kami hanya punya sedikit air dan tidak punya tempat untuk tidur. Dan tujuannya adalah untuk melihat apakah saya bisa menangkap hewan dengan 3 senjata berbeda untuk melarikan diri dari pulau ini. Hanya setelah itu saya bisa menggunakan ponsel ini untuk menelpon minta bantuan agar mereka menyelamatkan saya. Saya hanya punya sedikit air di atas sana untuk bertahan. Ini semua air yang kami punya. Semua perlengkapan kamera kami ada di sini. Teman-teman makan di sini. Disinilah semua senjata kami disimpan. Kami punya sirip selam dan kompor portabel kecil. Itu saja. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada kalian senjata yang saya pilih untuk hari pertama. Ini dia teman-teman, ini adalah senapan selam saya. Ini akan menjadi senjata termudah dalam tantangan ini sejauh ini. Kita bisa langsung berenang dari tepi pantai dan lihat apakah kita bisa mendapatkan makanan apapun. Sekarang mungkin sekitar tengah hari, jadi kita punya sekitar 4 atau 5 jam sampai malam tiba. Dan kemudian kita harus mencari tahu di mana kita akan tidur di pulau ini. Aku sama sekali tidak tahu apakah akan ada ikan besar di luar sana, lobster, atau hiu. Aku ingin melihat apakah kita bisa mencari tahu di mana kita akan tidur di pulau ini. Dan jika ada semacam, kurasa, struktur alami yang bisa kita gunakan, membangun tempat berlindung, atau mungkin menemukan sumber air, aku akan meninggalkan perlengkapan, kita akan mulai menjelajah, kita sudah membawa barang. Ini akan memungkinkan kita untuk mengumpulkan kayu. Atau mungkin jika kita menemukan hewan di area ombak pecah dekat pantai atau semacamnya, kita bisa mendapatkannya. Bro, lihat pulau ini, wuhuhu! Ayo ambil beberapa ini. Oh, lihat itu. Tinggal hisap saja sedikit cangkangnya di situ. Tapi bro, itu enak banget. Itu gede banget, ayo kita makan. Aku nggak tahu kenapa yang itu rasanya asam, yang itu nggak terlalu enak rasanya. Zex jadi semangat banget setelah makan 500 biji. Kayak gitu. Yang sebenarnya dilakukan ikan-ikan itu adalah saat air pasang mulai naik, mereka naik ke batu-batu ini dan makan semua tritip di sini. Jadi begitu air pasang mulai masuk sedikit, ini akan jadi kesempatan bagus buat kita mulai berburu dan lihat apakah kita bisa menuntaskan tantangan dengan senjata pertama ini. Oh iya, gue bener-bener kedinginan banget sekarang. Kita butuh mataharinya muncul. Gue janji sama kalian, gue nggak ngompol, tapi rasanya enak banget, gila. Terlalu banyak informasi. Oh, ada sedikit buah di sini. Jadi lo lihat kaktus ini. Lo sebenarnya bisa makan buahnya. Lihat deh, ada jus yang keluar dari situ. Ya ampun, bagian luarnya nggak boleh dimakan karena ada duri-duri kecil yang bisa nempel di kulit lo. Kita pencet aja, harusnya kita bisa langsung makan sebagian besar buahnya tanpa kena duri-durinya. Enak banget, rasanya mirip buah naga tapi agak sedikit asam. Sekarang teman-teman, aku benar-benar ingin lihat apakah aku bisa mendapatkan seafood yang enak dalam beberapa hari ke depan. Maksudku ikan besar, lobster, cumi-cumi, tidak ada yang aman. Pulau terpencil kecil. Hanya aku dan kalian yang mencoba melihat apakah kita bisa menangkap makanan sendiri. Baiklah, ayo kita mulai. Kalau aku tidak bisa mendapatkan makanan dengan senapan ikan ini sekarang, kita akan dalam masalah, itu pasti. Kita berenang lurus menjauh dari pulau. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kutemui di sini. Ayo, kita mulai. Baiklah, aku tidak akan makan itu. Nggak mungkin.
Ya bro, lihat deh warna-warna di ikan kerapu karang ini sekarang. Oke, kita akan mulai membersihkan ikan keren ini. Ini akan jadi makan malam kita. Oke, ayo ambil ikan kerapu karang kita. Ini seperti parang yang biasa dipakai untuk menebang pohon, bukan untuk membersihkan ikan. Tapi dagingnya benar-benar masih bergerak dan saya akan mulai memotong dari tulangnya. Menggerakkan pisau itu, kamu bisa dengar bunyinya di tulang, terus potong ke bawah. Lalu saya akan langsung memotong dari bagian belakang ekornya. Itu adalah filet kerapu karang yang indah. Hampir tidak ada daging yang tersisa di tulangnya, jadi kita sisihkan dulu dan kita punya 2 potong filet. Baru saja saya jatuhkan di pasir. Sekarang, setiap hewan itu berbeda, teman-teman. Ikan punya ukuran garis darah yang berbeda yang membentang di tengahnya. Dan yang ini hampir tidak punya garis darah sama sekali. Dan garis darah itu biasanya memberikan rasa seperti logam pada dagingnya. Itulah kenapa banyak ikan dianggap kurang enak untuk dimakan. Beberapa orang menganggap ini adalah ikan paling enak di lautan, jadi saya tidak sabar untuk mencobanya. Kita sudah punya makanan untuk hari pertama, bro. Besok kita akan menggunakan senjata yang lebih sulit. Kita akan dapat dagingnya langsung. Saya mulai dengan sisi kulit di bawah. Pertama, saya akan membiarkannya matang sebentar, lalu membaliknya. Kamu lihat, dagingnya mulai berubah perlahan. Bagaimana penampilannya? Inilah alasan kita melakukannya, bro. Ikan sedang dimasak, di sini. Suasana matahari terbenam terasa banget. Sepertinya sudah hampir siap. Lihat warnanya. Kamu bisa lihat dagingnya benar-benar terurai. Kelihatannya seperti daging lobster. Lihat itu, di sana. Ikan kerapu karang. Sungguh luar biasa. Ini adalah makanan kita dengan senjata pertama kita, teman-teman. Besok pagi adalah hari yang baru dan kita masih punya 2 senjata lagi yang harus kita gunakan. Ada sesuatu tentang berada sendirian di pulau ini. Wow. Saya benar-benar merasa dekat dengan Tuhan sekarang, bro. Kalian tahu, inilah yang kita jalani. Baby of Short Tales, ayo kita mulai. Kita punya hiu di area ombak pecah dekat pantai sini. Oh, ada beberapa hiu besar di sini. Lihat, kamu lihat dia? Lihat dia di sini. Di sini. Itu gila, bro. Mereka bisa mencium bau sisa ikan lama. Idealnya, saya ingin memberinya makan langsung dengan tangan. Tapi saya rasa dia tidak akan masuk ke sana. Lihat dia, siap. Dia ada di sini, dia mendekat untuk itu. Wah, itu gila, bro. Itu luar biasa. Saat matahari terbenam, ada hiu-hiu yang berenang di sepanjang pantai. Saya benar-benar memberi makan hiu langsung dengan tangan di zona ombak pecah dekat pantai. Dan besok pagi, saya akan menyelam di sana, menangkap ikan sendiri. Berenang ke pantai sambil membawanya. Bukan hal paling pintar untuk dilakukan. Soalnya, matahari sedang terbenam, kita hanya punya sedikit cahaya yang tersisa. Saya sedang mempersiapkan diri untuk malam ini, dan besok pagi kita lanjut lagi. Sob, senjata baru, hewan baru, petualangan baru, dan semoga kita dapat langit biru yang cerah. Oh, ini sangat bagus. Ini akan mengusir nyamuk, membuatku sedikit hangat malam ini. Aku belum sempat membuat tempat berlindung apapun, dan kurasa aku memang tidak membutuhkannya. Cuacanya terlihat cukup bagus. Kita punya ransel kita di sini dengan semua perlengkapan di dalamnya, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengisinya dengan udara. Kamu seperti punya tempat tidur mini di situ. Matahari terbenam di cakrawala. Biar kepalaku yang kotor nggak masuk frame. Nah, begitu. Wuhuhu, ya bro, hari yang gila lagi dan besok kita ulang lagi. Senjata baru, hewan baru, petualangan baru. Soal tidur di atas pasir, teman-teman, aku sudah sering melakukannya. Selalu terasa nyaman selama sekitar 2 jam, lalu setelah itu tulang punggungku menyerah. Bro, punggungku benar-benar sudah remuk. Kawan, regangkan tubuh seperti kucing dan aku bakal oke lagi, bro. Kita cuma punya sekitar 10 menit sebelum benar-benar gelap. Kalau ada sesuatu yang gila terjadi sepanjang malam, pasti akan aku kabari kamu. Tapi aku akan ketemu kalian besok pagi-pagi untuk hari kedua dan semuanya bakal jadi jauh lebih seru. Sampai ketemu besok. Selamat pagi teman-teman. Oh, aku baru saja berenang sebentar di pagi hari buat membersihkan semua pasir dari badanku teman-teman. Tadi malam di tengah malam tiba-tiba jadi sangat dingin. Hei, aku benar-benar kedinginan. Aku cuma pakai kaos itu saja. Kita bangun disambut salah satu hari tergila yang pernah ada. Wah, tulang punggungku sekarang rasanya agak sedikit terpelintir. Aku mungkin sekarang kurus banget, sampai bisa ngumpet di balik bayangan pembuka gabus. Tapi aku benar-benar senang, karena hari ini langitnya biru dan kelihatan sangat cerah di luar sana. Tujuan hari ini adalah untuk melihat apakah kita bisa mencoret 2 senjata terakhir dari daftar. Ayo, kita kembali ke perkemahan.
Jadi mungkin kita hanya punya air sampai segitu saja. Hampir tidak ada cara lain bagi saya untuk menumpulkan air di pulau ini. Tidak ada sumber air alami atau apapun. Begitu air ini habis, kita benar-benar selesai. Yang terjadi di pagi hari teman-teman adalah semua hewan sangat aktif. Biasanya ikan-ikan umpan naik ke permukaan, semua ikan besar ada di sekitar. Jadi saya rasa ini akan menjadi kesempatan yang sempurna bagi kita untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan makanan. Kita akan mengambil tombak tangan, langsung pergi dari pulau ini dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sarapan untuk memulai hari sialan ini. Ikan tenggiri sialan itu baru saja mengambil tombaknya. Aku bahkan tidak punya tombaknya. Sekarang ada hiu di mana-mana. Hiu-hiu mulai berdatangan. Karena aku merasakan keributan itu, kulitku sudah hilang. Teman-teman, ikan itu langsung kabur. Seharusnya aku memasangnya di reel sabuku. Aku tidak menyangka akan melihat ikan tenggiri Spanyol besar di perairan dangkal seperti ini. Apa? Oh no! Aku nggak percaya aku berenang kembali ke pantai tanpa senjata. Ya ampun. Aku benar-benar baru saja kehilangan tombakku. Apa yang baru saja terjadi, bro? Aku tadi lagi cari ikan trautaskis yang biasanya terjebak di perairan dangkal. Lalu 2 ikan tenggiri Spanyol besar lewat dan aku membidik mereka dengan tombak tangan ini. Dan aku berpikir, kayaknya aku bisa dapat dimakan umat ikan ini. Aku ulurkan tangan dan langsung, boom! Tombaknya menembus ikan itu tapi sepertinya cuma kena badannya dan ikan itu langsung kabur. Bro, aku coba berenang mengejarnya. Rasanya kayak Ian Thorpe, mungkin dengan parasut sialan di belakangku. Aku nggak bisa, bro, menangkap ikan itu. Aku baru saja kehilangan senjata kita, teman-teman. Oh tidak. Begitu aku menembak ikan itu, kalian lihat semua hiu mulai berdatangan. Mereka merasakan keributan itu. Ada hiu di sekelilingku. Aku mengacungkan jari tengah ke mereka. Teman-teman, kalian tahu, bagian terburuk dari semua itu adalah aku sedang memakai benda ini di sini. Dan ini yang kami sebut sebagai reel sabuk. Pada dasarnya, ini adalah gulungan yang memiliki tali tambahan untuk situasi seperti itu. Masalahnya, aku tidak menyangka akan melihat ikan tenggiri Spanyol raksasa di air sedalam 3 meter. Gak percaya, itu baru saja terjadi, bro. Aku bakal anggap itu sah, guys. Kasih tahu di kolom komentar menurut kalian itu dihitung atau enggak. Kalau tidak, aku nggak akan pernah meninggalkan pulau ini. Teman-teman, hampir saja harus rekonstruksi bahu gara-gara berenang ngejar itu tadi. Tapi kalau kalian mungkin bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan ikan itu? Jadi tebakan saya menembaknya.
Ikan itu kabur, lalu hiu-hiu pasti langsung mencabik-cabiknya. Saya juga akan tunjukkan kepada kalian senjata ketiga dan terakhir, dan mungkin ini senjata favorit saya dari semuanya guys. Ini pada dasarnya adalah busur dan anak panah bawa air. Cukup masukkan ke lubangnya di sini, lalu isi, dan kamu siap bersenang-senang. Sayang, alat ini keren banget bro. Oh. Saatnya busur dan panah bawa air. Kita perlu menaikkan lagi kadar testosteron setelah menghabiskan 800 kJ energi mengejar ikan tenggiri Spanyol itu. Beri dia sedikit rasa laut, rasa lautan yang asli. Anak-anak muda, saya sedang mempertimbangkan apakah akan keluar sekarang karena saya tahu ada banyak hiu di sekitar. Tapi kalian tahu, kita harus tetap keluar ke sana. Saatnya busur dan panah. Sial, ayo kita beraksi. Saya rasa busur dan panah ini pasti lebih sulit dari yang terlihat. Itu jauh lebih sulit dari yang terlihat dengan busur dan panah itu. Misi gagal, tidak menemukan tombak, tidak bisa mendapatkan ikan. Yang saya pikirkan sekarang adalah saya perlu istirahat sebentar. Saya kelelahan, saya butuh minum sesuatu. Benar-benar berat dengan busur dan panah itu. Yang saya kena cuma angin. Oh, mungkin sekarang sudah sekitar tengah hari, tapi sebaiknya kita punya makanan sebelum matahari terbenam malam ini, teman-teman. Karena saya hanya punya sisa air segini di botol air kita. Dan saya tidak mau tetap di sini kalau tidak harus. Lihat saja ini. Ini adalah bangkai kepiting yang terdampar. Sedikit termak kepiting. Itu tidak baik. Tapi sudut pandangnya cukup bagus. Jadi kamu bisa lihat di mana kami menyelam di sepanjang garis pantai ini. Dan itu adalah pantai tempat kami berenang. Lanjut. Sepertinya kondisi sekarang jadi gila. Anginnya sudah reda, kamu bisa lihat air pasangnya sudah naik banyak sekali. Air di luar sana terlihat sangat jernih. Air minumku hampir habis. Aku hanya punya sedikit lagi, jadi aku berusaha menghemat sebanyak mungkin. Teman-teman, ini kesempatan terakhir kita untuk menuntaskan tantangan dengan senjata terakhir ini dan pergi dari sini secepatnya. Semoga saja kita bisa mendapatkan hewan dengan busur dan panah. Kita akan langsung ke sana, bawa busur dan panah, ayo berangkat.
Ya, idenya begitu. Get out of here! I'm gonna lose another weapon. No! Woo! Yeah, baby. Woo! Itu yang enak. Ya ampun, itu benar-benar luar biasa di luar sana. Aku benar-benar kesulitan hari ini, itu sudah pasti. Tapi kita masih dapat beberapa ikan. Kita dapat ikan sebelah kecil yang cantik ini yang aku tembak dengan tombak. Kalian lihat, tadi dia cuma bergerak di atas pasir. Dan kita juga dapat ikan kod kecil di sini, tapi ini bakal mantap. Di atas api. Kalian lihat ikan tenggiri Spanyol yang besar banget tadi lewat? Aku sempat lihat beberapa dari mereka. Aku menarik kembali tombakku dan aku berpikir, haruskah aku melakukannya? Lalu aku berpikir sendiri, enggak deh, aku nggak bisa kehilangan 2 senjata dalam 1 hari. Itu bakal kacau banget, bro. Kenapa aku selalu lihat ikan terbaik pas aku bawa senjata paling jelek? Bro, kita berhasil melakukannya. Dia mungkin nggak besar guys, tapi kita dapat sesuatu yang mirip kayak aku. Beruntung banget kita dapat makanan enak kemarin guys. Soalnya aku lapar banget sekarang, seharian belum makan apa-apa. Aku bisa makan apa aja, bahkan pantat bebek yang terbang rendah. Sekarang kita akan cepat-cepat bersihin semua ini dan buang semuanya. Oke, semua kepala dan isi perutnya sudah dibuang. Kita nggak butuh itu. Yang tersisa cuma badannya saja yang penuh daging. Saya akan melakukan hal yang sama dengan ikan sebelah. Kecuali ikan sebelah ini, mereka sebenarnya seperti sepiring daging saja. Waktu masih muda, sebenarnya matanya ada di kedua sisi kepalanya. Dan saat mereka bertambah tua, matanya akan berpindah sehingga berada di satu sisi kepalanya. Mereka berdiam di pasir dan menggunakan mulut besarnya untuk menyisap mangsa. Saya akan memotong kepalanya, mengeluarkannya dari sini sobat. Kita akan punya 2 ikan yang siap langsung masuk ke wajan. Biar saya langsung taruh ini, dengarkan suara desisnya bro. Ya, ikan-ikan ini mungkin tidak besar, tapi ini tetap kemenangan 100%. Kita lagi masak ikannya. Bagaimana keadaannya sekarang semua? Dia mungkin sudah dimasak selama 15 menit. Sekarang, kamu bisa lihat warnanya sudah cukup bagus. Menurutku ini sudah matang kan? Kita taruh saja di sini. Menurutku kita mulai dengan ikan sebelah ini. Lihat daging yang terlepas dari ikan itu? Baiklah, ayo kita coba. Oh, itu enak banget bro. Kita benar-benar bisa langsung menarik tulangnya seperti itu, membuangnya, dan sisi satunya hanya berisi daging semua. Ayo coba ikan coto ini guys, lihat gimana rasanya. Dagingnya kelihatan bagus banget, yuk kita coba. Wow, enak banget. Menurutku ikan sebelah juaranya guys, jelas sedikit lebih enak daripada ikan cot. Kerja bagus, tantangannya selesai.
Kalian bisa jemput aku sekarang. Ayo pergi. Matahari mulai terbenam di Cakrawala dan jemputanku sudah datang. Kita berhasil. 1 pulau, 3 senjata berbeda. Saatnya pergi dari sini. Jangan lupa like dan subscribe dan aku akan bertemu kalian di petualangan seru berikutnya.